Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita ta'zimi para wakil talqin, guru agung Pangersa Abah, khususnya yang dibisarkan membersamai kita pada manaqib online subuh kali ini. Hadir bersama kita beliau di antaranya Ki Haji Anang Asy'ari, beliau Romo Ki Haji Profesor Subandi Nur Muhammad, serta beliau Romo Kiai Haji Profesor Raden Edi Sunario, yang sama-sama kita cintai juga hadir bersama kita Profesor Kiai Haji Rahmat Hidayat. Semoga beliau, para wakil talqin Pangersabah, senantiasa Allah jaga kesempurnaan kesehatannya, Allah senantiasa jaga dalam setiap keadaannya, dan senantiasa dibisakan membersamai Abah dalam khidmah kepada beliau, dan senantiasa Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Begitupun orang tua kami, di antaranya beliau sama-sama kita cintai, kita ta'zimi, Bunda Haya, Prof. Riyatno, serta Bunda Sari. Begitupun para pemangku manakib dan seluruh ikhwan akhwat, dan khususnya juga para petugas manakib, beliau Ustadz Suyatno dan Ustadz Pak De Harun Ar-Rasyid. Semoga beliau dan kita semua senantiasa diistiqomahkan dengan karomah Abah, dan senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di subuh hari yang berbahagia ini masih dibisakan dengan wasilah karomah Tuhan Syekh untuk ikut sama-sama dalam amaliyah pecinta kesucian jiwa, khususnya acara manaqiban ini. Di antara kalam-kalam mulia atau sabda-sabda mulia dari Tuan Syekh Pangersa Abah, ada salah satu kalam Pangersa Abah yang mengatakan seperti ini. Kata Guru Agung Pangersa Abah, mengamalkan ajaran kesucian jiwa harus siap menerima sifat-sifat keulul azmian, antara lain tenang dan sobar di atas rata-rata. Demikianlah sabda mulia kalam agung dari Tuan Syekh Pangersa Aba Aos. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya hal tersebut sangatlah berat, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abah memberikan suatu kalam yang sangat mulia, yang membuat pegangan di dalam kehidupan kita. Pesan indah Abah ketika kita telah dan akan selalu mengamalkan amaliyah ini, maka diantaranya tadi, dua itu pasti selalu kita pegang dan mesti kita alami. Di antaranya ketenangan dan kesabaran di atas rata-rata. Dalam mengamalkan amaliyah ini, yang namanya sabar juga itu ada beberapa tingkatan. Kalau dalam salah satu riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW, dari hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu kitab dari As-Sabru wa Thawab alaih, yaitu karangan Syekh Ibnu Abi Dunya, belum menyambungkan hadis dari Nabi SAW dari Sayyidina Ali bahwasanya sabar itu ada tingkatan. Di antaranya tiga tingkatannya. Yang pertama, sabru alal musibah. Nah, sabar terhadap musibah. Yang kedua, sabru ala ta'ah. Sabar atas taat, menjalani ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, wasabru alal musiyah, wasabru anil ma'siyah. Sabar untuk tidak melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Kata Nabi SAW, siapa saja yang sabar terhadap musibah sampai dia mampu merestorasinya,
menahannya sebaik mungkin, maka Allah akan mengangkat 300 derajatnya. Di mana 1 derajat antara jaraknya adalah antara langit dan bumi. Yang kedua, dan sabar dalam menjalani ketaatan, maka Allah akan mengangkat 600 derajatnya. Di mana satu dengan lainnya berjarak sejauh antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian arsy Allah. Sedangkan bagi yang bersabar dari melakukan kemaksiatan, maka Allah akan mengangkat 900 derajatnya. Di mana satu dengan lainnya berjarak sekitar 2 kali lipat antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam surat yang tadi kami bacakan di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah, di situ Allah menegaskan untuk kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Namun di akhir ayat ada kuncinya. Sesungguhnya sabar dan sholat itu berat, kata Allah, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu, kata Pangeran Sabah, semua terlihat, semua terdengar, tapi hati tidak terganggu. Di antaranya begitu kalam, lebih kalam Pangeran Sabah. Artinya segala sesuatu yang kita lihat, apapun yang terjadi, yang dilihat oleh kedua mata kita, yang didengar oleh kedua telinga kita, dalam kondisi apapun, baik bahagia, senang, susah, sedih, baik sesuatu yang menakutkan atau menyenangkan, apapun yang terlihat dan yang terdengar dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kalau orang sudah dikasih khusyuk, yakni dengan zikir maksudnya, yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid, maka orang itu bisa selalu dalam keadaan tenang dan selalu dalam keadaan sabar dalam segala hal. Dan disitulah memang kita memohon pertolongan kepada Allah dengan cara itu. Jadi sabar itu dalam segala hal mesti kita punyai. Apalagi di awal tadi Abah mengatakan tenang dan sabar orang yang mengamalkan amalia ini mesti di atas rata-rata. Masya Allah. Itu sebuah tolak ukur yang besar sejauh mana kita telah mengamalkan amaliyah Torikoh ini yang sudah kita amalkan. Mungkin udah ada yang setahun, 2 tahun, bahkan lebih dari itu. Namun hasil dari hal tersebut, sabar tersebut, apakah sudah kita rasakan? Bahkan kalau Imam Ghazali, kami teringat itu beliau membagi 3 macam tingkatan. Kata Imam Ghazali, manusia itu ada 3 macam. Nah, yang pertama, manusia pada umumnya nih, ya, atau manusia yang apa namanya, orang, mohon maaf, yang paling rendah tingkatan pertama, asfala safilin, yang paling rendah. Kata Imam Ghazali, apa yang pertama? Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia akan sombong. Tapi kalau dia mendapatkan musibah, diuji sama Allah, musibah, dia akan stres. Ternyata golongan itu menurut Imam Ghazali adalah manusia yang paling rendah. Nah, golongan umum yang kedua siapa? Mereka orang-orang yang umum atau yang normal. Yakni ketika mereka mendapat nikmat akan bersyukur. Dan ketika mendapat musibah, maka dia akan bersabar. Ini golongan yang kedua. Tapi ada tingkatan yang paling tinggi, golongan ketiga. Siapa mereka? Kata Imam Ghazali, yakni ketika mereka mendapat musibah, mereka mengatakan alhamdulillah, yakni bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena mereka yakin telah mampu berhusnudzon kepada Allah atas musibah atau sesuatu hal yang tidak mereka ingini dalam hidupnya, pasti ada kebaikan yang telah Allah sediakan dan pasti ada hikmahnya. Begitupun ketika dia kedapat nikmat, maka dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sadar bahwa semua ini dari Allah, semua ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ternyata tingkatan yang ketiga tadi adalah yang paling tinggi. Maka dulu ketika apa tuh, ketika pemilihan ya, pemilihan diantaranya ke presiden ya kan, Abah mengatakan sudah mewanti-wanti, kalau pilihan kita menang, pilihan Allah menang gitu kan, maka ketika itu kita mengatakan innalillahi, baca innalillahi semua. Tapi ketika kalah membaca alhamdulillah. Begitupun kita, misalkan kita
Singkatnya, gampangnya, mendapatkan sebuah amanah. Misalkan di lingkungan, oh kita misalkan terpilih ditunjuk menjadi RT atau RW, misalkan tingkatan dalam lingkungan saja. Maka ketika terpilih mendapat jabatan tersebut, bukan kita bersyukur, tapi Abah mengajarkan membaca innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bahkan baca beberapa kali gitu kan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyadarkan kita agar kita ketika mendapatkan sesuatu apa namanya amanah tidak legek, tidak sombong gitu. Justru kita mesti sadar mungkin ini semua ujian dari Allah. Dan ketika kita tidak terpilih menjadi ketua RT atau RW, misalkan pencalonan apapun atau jabatan apapun di perusahaan atau apapun, maka kita mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah, husnudon. Oh, mungkin kita tidak jadi memimpin perusahaan itu atau menjadi RT atau RW atau jabatan apapun, mungkin kita husnudon sama Allah, tidak terpilihnya kita itu ada kebaikan, pasti ada hikmahnya. Itu diantaranya yang diajarkan Guru Agung Pangarsaaba. Ternyata beliau mengajarkan kita menjadi manusia yang paling tinggi menurut Imam Ghazali. Tadi ketika mendapat musibah dia mengatakan Alhamdulillah karena tetap husnudzon kepada Allah. Dan ketika mendapat nikmat atau amanah malah mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rujiun. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Nah begitu pun tadi tentang sabar, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Pasti setiap hidup keseharian kita, kita akan melalui yang namanya itu semua. Tidak menutup kemungkinan. Mungkin kemarin kita sedang bahagia dalam arti kata, oh usaha kita lagi lancar, atau kehidupan kita sedang baik-baik saja. Mungkin hari ini atau sedang kita alami di kehidupan saat ini, semuanya mungkin menurut kita kok tidak seperti biasanya ya, misalkan dalam usaha segala macam. Oh, ternyata di antara kalam abah tadi menegur dan membuat melek khususnya saya dan kita semua. Oh, ternyata ketika kita mengamalkan amalia ini, ketika hal tersebut sedang kita alami, mampu tidak kita berhusnudzon dalam setiap keadaan. Karena memang eh, sabar itu berat kata Allah Ta'ala. Tapi sekali lagi akan ringan kata Allah bagi mereka yang sudah punya khusyuk. Masya Allah. Karena setiap sesuatu yang mereka alami di dalam kehidupannya, orang-orang yang telah memiliki dzikir, orang-orang yang telah ditanami asma Allah, orang-orang yang telah dekat bahkan bersama dengan para kekasih Allah, khususnya Guru Agung Pangarsaaba sebagai guru mursyid kita, mestinya itu menjadi sesuatu hal yang mahal yang membuat dia tenang dalam setiap keadaan. Mengapa? Karena hidupnya bukan hanya dunia, kita yakin akhirat pun telah dijamin ketika seseorang telah menemukan seseorang guru mursyid di dalam kehidupannya. Bahkan dalam sebuah perkataan Abah Kalam Mulia Abah yang lain yang membuat luar biasa, Abah kurang lebih mengatakan sehina-hinanya, bahasanya paling hina amalan ini. Kenapa? Orang yang telah ditalkin akhir hayatnya mendapatkan husnul khotimah. Selamat kata Abah ketika di akhir hayatnya. Itu sebuah jaminan yang luar biasa, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Karena dalam satu ayat Al-Qur'an, kami teringat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan wa makanallaha liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah mengatakan tidaklah Allah mengazab, tidaklah sekali-kali Allah mengazab siapapun kamu ketika dirimu bersama selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta fihim. Ketika Rasulullah selalu berada di tengah-tengah kamu dan kamu bersama Nabi Muhammad dalam setiap keadaan. Kalau kita lihat ayat ini, kata anta di sini bukan hanya berarti atau bermakna khusus untuk Nabi SAW. Ternyata bermakna juga untuk seluruh pewaris Nabi yang sempurna, yaitu wali yang mursyid. Jadi sampai Abah pernah mengatakan di beberapa kali kalimat mulia beliau, khususnya di panggung Pusat Sirna Rasa ketika menaki beberapa bulan lalu, Abah menyampaikan kalimat Allah, alif, lam, lam, ha. Maka di dalam kalimat itu terdapat juga kalimat mim, ha, mim, dal, yaitu Muhammad. Artinya setiap manusia, setiap ikhwan, murid-murid Abah yang telah dan sudah ditalqin dikir, mereka ditanami nama Allah. Dihuni asma Allah di dalam ruhnya telah menyatu dalam kulitnya, tulang sumsum, bahkan ruhnya mengalir seluruh
seluruhnya mengalir dengan kalimat Allah, berdetak jantungnya menyebut nama Allah, maka bukan yang disebutkan hanya nama Allah, tapi di dalam nama Allah telah menyatu nama Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah firman Allah ini berlaku bagi orang-orang yang telah ditalkin. Saya diberikan kemelekan oleh Abah dengan karomah beliau. Ternyata orang yang ditalkin dikir tidak akan diazab, tidak akan dihukum selama dia yakin dan terus mengamalkannya. Mengapa? Karena di dirinya, di dalam hatinya telah disatukan, dibersamakan dengan nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini dengan tegas Allah mengatakan wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan diazab, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apapun yang sedang dan kita alami dalam kehidupan ini, pasti kita itu melewati semuanya. Sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam ikut kepada pangersabah, khususnya mengamalkan amalia mursyid. Kalau secara kasat mata dan umumnya, ya ini dia sudah di atas rata-rata ibu rahmati Allah. Contohnya amalia mursyid saja, sholat saja gitu kan, wasta'inu bisabri wasalah. Kita minta tolong sama Allah dalam Al-Quran itu, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Sholat saja perlu yang namanya sabar. Kenapa? Karena lumayan banyak kalau sebelum kita kenal Toriko, ketika masuk Toriko, amaliyah ini lumayan banyak. Dari mulai sholatnya, sholat sunnahnya saja, kalau hitungan umum pada umumnya, seperti nanti nih setelah isyrok saja, bukan hanya isyrok gitu kan. Kalau dulu kita kenalnya cuma isyrok, itu juga mungkin jarang-jarang gitu kan, Ibu Rahmatullah sebelum talqin. Tapi setelah talqin, dalam rangka menjalankan perintah Allah melalui Syekh Mursyid, ittiba kepada apa? Maka mau tidak mau mesti melaksanakan semaksimal mungkin semampunya. Ada sholat isyraq, isti'adah, istikharah, isti'anah, setelah itu disambung dengan duha, setelah itu baru ditutup dengan kifaratul baul. Itu pagi. Begitupun amaliyah yang semalam tuh kita melaksanakan syukrul wudu terus rangkaiannya sampai witir. Itu setelah itu sambung zikir, begitupun antara amaliyah maghrib, bainal maghrib wal isya, ada sholat-sholat sunnahnya juga luar biasa, ada ba'diyahnya, ada awabinnya, ada taubatnya, dan seterusnya sampai syukur nikmat. Itu semua dalam rangka kita belajar sabar. Ternyata dalam amaliyah pun disuruh sabar ikut kepada Abah. Pun sekarang diantaranya maklumat peci merah putih, tambah lagi tongkat gitu kan, dan maklumat yang lainnya. Suruh sabar, intinya ikut sama seorang kekasih Allah. Karena memang itu diantaranya syarat kunci sukses seorang mursyid adalah sami'na wa ata'na. Dia hanya ikut, manut, nurut kepada guru mursyidnya saja. Dan semua ini tidaklah mudah. Ketika seorang murid lemah dalam arti kata robitohnya, keyakinannya kepada seorang guru mursyidnya, maka amaliyah mursyid akan sulit dan berat dia laksanakan. Silakan dia, ibu bapak rasakan. Tapi ketika seorang murid sudah mulai robitohnya diperkuat, husnudonnya, prasangka baiknya, keyakinannya kepada guru diperkuat, silahkan dirasakan. Insya Allah pasti akan mudah melaksanakan amalia mursyid tersebut. Atau tadi, ketika ada ujian menghampirinya, atau kesenangan menghampirinya, dia tetap tidak melupakan Allah dalam setiap keadaan. Inilah ibu bapak yang dirahmati Allah. Sifat-sifat keulul azmi yang kata pengersa Abah, mesti kita laksanakan di atas rata-rata. Karena kita telah dibersamakan dengan Allah yang maha mulia, yang maha kuat dari segaranya. Dialah Allah yang memberi kekuatan kepada kita melalui Guru Agung Pangersabah. Semoga yang sedikit ini manfaat untuk saya dan kita semua. Dan semoga kita senantiasa diistiqomahkan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran di atas rata-rata untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia mursyid dan dalam ikut mengabdi khidmah kepada Abah dan menjalani kehidupan kita. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan karamah Tuhan Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf walakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.